Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan ya. Sebagaimana saya infokan tadi di grup WhatsApp ya, bahwasanya untuk kajian online hari ini digeser jamnya jadi jam 1:30 siang hari ini ya. Karena saya ada udzur acara sama ya, tolabul ilmi juga seperti itu. Gimana ini teman-teman semuanya di siang hari ini pada ngantuk-ngantuk gitu? Ya, jam-jam segini ini tenaga-tenaga pasti sudah mulai ini ya, mulai tinggal sedikit kayak gitu ya. Tentunya pas jam enak-enaknya untuk istirahat ya, untuk rebahan kayak gitu ya. Semoga aja rebahannya tetap bernilai ibadah seperti itu ya. Rebahan sambil dengerin ini kajian online juga insya Allah bernilai ibadah seperti itu ya. Jadi kayak orang dilelo-lelo gitu jadinya ya. Sambil rebahan sambil dengerin gini ya itu ya. Jadi ngantuk dan jadinya. Teman-teman semuanya ya, hari ini kita akan bahas salah satu, agak mikir sedikit ya, enggak mikir sih maksudnya, ini salah satu isu atau pemikiran yang yang sejak beberapa tahun yang lalu seperti itu ya, digulirkan di tengah-tengah kaum muslimin seperti itu untuk mengikuti satu paham kayak gitu ya. Yang itu kalau kita bahas nanti kita akan ketemu pada ujungnya bahwa paham itu bukan dari Islam seperti itu. Nah, apa pembahasannya? Kita ikuti terus ya kajian online hari ini sampai selesai. Teman-teman, sebelum saya share slide-nya kayak gitu ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita sudah memasuki bagi yang puasanya duluan kayak gitu ya, tentunya nanti malam sudah malam ganjil 21 bagi yang puasanya di hari berikutnya, berarti hari ini malam 20 ya, insya Allah sudah bersiap-siap kita untuk menyambut 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Maka kemudian silahkan ditancapkan target-targetnya sebelum Ramadan pergi, seperti itu. Apa aja yang belum diraih dari ibadah-ibadah yang belum tertunaikan, kayak gitu. Terus kemudian mungkin tadarusnya ya mulai dikuatkan lagi. Kalau kemarin mungkin belum khatam, maka dihitung lagi tinggal berapa hari ini, kemudian nanti kalau misalkan ada haidnya harus dihitung kayak gitu, jangan sampai kemudian Ramadan ini berlalu tanpa khatam ya, sangat eman sekali, pokoknya eman sekali kalau tidak sampai khatam kayak gitu. Jadi usahakan untuk khatam 1 kali selama 1 bulan Ramadan ini. Demikian pula dengan amaliah ibadah-ibadah yang lain ya, sholat ya wajibnya kayak gitu, kemudian sholat sunnahnya yang mungkin kemarin masih kendo seperti itu. Coba sekarang di 10 terakhir ini dari bulan Ramadan dievaluasi untuk kemudian ditambah lagi, diusahakan begitu ya, karena memang nanti kita akan kehilangan banyak. Kenapa? Karena Ramadan itu dilipatkan, yang sunnah pahalanya setara dengan wajib, bahkan lebih daripada itu, yang wajib berlipat-lipat pahalanya seperti itu ya. Demikian pula dengan kebaikan-kebaikan yang lain, hajat-hajat kebaikan untuk berbuat kebaikan pada diri sendiri atau pada orang lain seperti itu yang belum tertunaikan kayak gitu, mari segera ditunaikan seperti di bulan Ramadan ini ya, kayak gitu kita menyisakan hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh seperti itu, sehingga semakin digiatkan lagi seperti itu ya, sehingga nanti kita ditinggal oleh bulan Ramadan itu insya Allah kita sudah mengisinya dengan hal-hal yang
bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat seperti itu, dan tidak termasuk dari orang-orang yang rugi kayak gitu. Ya, sebagaimana di slide yang sudah saya bagikan, hari ini kita akan bahas terkait dengan pluralisme. Bolehkah kayak gitu ya? Jadi pluralisme itu insya Allah teman-teman sudah pernah dengar ya istilah ini ya. Apa itu pluralisme? Jadi pluralisme itu dari akar kata plural, kayak itu plural kayak gitu ya, yang artinya itu jamak tidak tunggal, jamak tidak tunggal kayak gitu ya. Jadi dari sisi plural kayak itu plural, jamak, majemuk seperti itu ya, berbeda-beda itu memang sudah dikodokkan oleh Allah begitu ya. Manusia ada laki-laki, ada perempuan kayak gitu ya. Kemudian manusia aja ada yang berkulit putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam kayak gitu. Ada juga yang warna-warna yang lain kayak gitu ya. Terus kemudian ada yang tinggi, ada yang sedengan, ada yang pendek kayak gitu. Terus kemudian itu dari sisi posturnya manusia. Belum lagi dari sisi kecerdasan juga berbeda-beda. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada juga kemudian terkait dengan pemikirannya, ada yang pemikirannya A, ada pemikiran yang B, ada yang pemikiran C. Jadi memang kemajemukan itu secara plural majemuk itu memang sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu kayak gitu ya. Maka kemudian Islam pun juga mengakui kemajemukan, keberagaman itu Islam mengakuinya, itu sudah sunatullah kayak gitu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya wahai manusia ya ayuhan nasu, wahai manusia ya, sungguh kayak gitu, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, min dzakari laki-laki, wa unsa dan perempuan ya. Wa ja'alnakum dan kami menjadikan kalian itu su'uba, berbangsa-bangsa ya. Wa qabaila lita'arafu dan bersuku-suku agar kamu itu saling mengenal ya. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia, inna akramakum di antara kalian, indallahi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum yaitu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Di ayat ini Allah sudah menyebutkan bahwasanya manusia itu memang awalnya dari penciptaan Nabi Adam kayak gitu ya, terus kemudian Hawa, kemudian berlanjut sampai kemudian bercucu-cucu sampai sekarang ini jumlahnya sangat banyak, itu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian dari situ Allah jadikan banyak sekali sampai sekarang ada sekitar 7 miliaran ya manusia di bumi kayak gitu ya. Di antara mereka itu adalah bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa ya. Jadi majemuk memang plural, beda-beda kayak gitu ya. Nanti kalau teman-teman misalkan buka dalam Quran surat Ar-Rum kayak gitu ya, itu nanti Allah sudah jelaskan juga perbedaan warna kulit, bahasa seperti itu ya, itu disebutkan sebagai min ayatilah, di antara tanda-tanda ayat-ayatnya Allah kayak gitu ya. Saya ambilkan satu ayat aja ya. Jadi Ar-Rum ayat 22. Nanti Ar-Rum mulai dari ayat 20 sampai ayat 23
4 itu berisikan ayat-ayat yang mengajak manusia itu untuk berpikir terkait dengan ayat-ayatnya Allah di alam semesta ini, kayak gitu ya. Saya ambilkan satu yang ayat 22 misalkan ya. Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an ayat 22 Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya yaitu Allah ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui ya. Jadi perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit ya, perbedaan suku-suku dan sebagainya itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kemajemukan, plural kayak itu, pluralitas kayak itu ya, plural seperti itu sudah menjadi sunatullah Allah dan itu menjadi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga Islam itu mengakui kemajemukan, itu mengakui ya, perbedaan itu pun juga diakui kayak gitu ya. Jadi terkait dengan pluralitas kemajemukan itu nggak ada masalah kayak gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika kata plural kayak itu ditambahi dengan isme. Ketika plural ditambah dengan isme itu sudah tidak lagi bermakna kemajemukan kayak gitu ya, tidak tunggal lagi, tidak, tapi bermakna apa ya, sebagaimana yang yang dikampanyekan seperti itu ya, tentang pluralisme seperti itu, yaitu suatu paham di mana menyebut bahwasanya semua agama itu sama kayak gitu, pluralisme kayak gitu ya. Jadi paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama apa? Sama-sama mengajarkan kepada kebaikan kayak gitu. Pluralisme pula mengajarkan supaya tidak memandang kebenaran agama itu dari sudut pandang agamanya dia kayak gitu loh. Tapi lihatlah dari sudut yang luas seperti itu. Nah, jadi ketika kata pluralisme ini, paham pluralisme ini kemudian disematkan kepada agama Islam seperti itu, maka ini yang kemudian jadi bahaya kayak gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu pluralisme itu mengajarkan bahwa semua agama itu sama, kayak itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Diibaratkan oleh orang-orang yang mengemban ide pluralisme itu seperti orang yang mau menuju ke terminal gitu. Jadi semua manusia itu akan ibaratkan mau menuju ke terminal. Ke terminal itu bisa dengan motor, bisa dengan mobil, bisa dengan bus, bisa kayak gitu ya. Atau kemudian mau jalan kaki bisa kayak gitu ya. Jadi nah kendaraan ini tadi itu diibaratkan sebagai agamanya, sebagai agama seperti itu. Sehingga mereka mengatakan semua agama jadinya benar, tujuannya itu sama, mengajarkan kepada kebaikan. Cuma kendaraannya aja yang dipakai itu berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu mengajarkan kepada kebaikan. Nah, akhirnya terjadilah pemikiran kayak gitu bahwasanya sama aja, Islam sama yang lainnya sama-sama mengajarkan kebaikan juga kayak gitu. Jadi nah ini yang kemudian kita tidak boleh mengadopsi pemahaman pluralisme tadi itu. Kalau plural secara makna pluralitas kemajemukan, oke, kita nggak ada masalah. Tapi ketika kita disuruh mengadopsi pluralisme dengan makna bahwa semua agama, nah itu bagi kaum muslimin nggak boleh mengadopsinya kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita akan menentang ayat-ayatnya Allah kayak gitu ya. Jadi menentang ayat Allah yang pertama saya tuliskan di slide itu, yaitu bertentangan dengan Quran surah Ali Imran ayat 19 kayak gitu ya. Jadi Allah berfirman di situ di dalam Ali Imran ayat 19. Kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may ya'fur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.
Ya, inna dina din agama indallahi di sisi Allah adalah Islam. Wa maktalafalladzi tidaklah berselisih orang-orang utul kitab dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, ahlul kitab kayak gitu ya. Illa mim ba'di kayak gitu kecuali setelah mereka memperoleh mim ba'di ma ja'ahumul ilmu kayak gitu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi Allah sudah menyebutkan dalam ayat ini inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam kayak gitu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya agama yang diridai oleh Allah itu adalah Islam. Mari kita buka tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ayat ini bermakna apa? Kayak gitu. Kandungannya apa? Tafsirnya adalah inna dina indallahil Islam ya. Ayat ini merupakan berita dari Allah bahwasanya tidak ada agama yang diterima dari seorang di sisi Allah selain Islam. Karena itu, barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan membawa agama yang bukan syariatnya Allah, maka hal itu tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran yang lain ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Jadi barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya ya, kayak gitu. Jadi tidaklah ya, jadi itu tafsir dari ringkasan tafsir dari ayat ke-19 dari Quran surah Ali Imran ayat 3 ya. Jadi ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi seorang nabi seperti itu ya, maka agama-agama yang lain ya, yaitu Nasrani maupun Yahudi kayak gitu ya, itu harusnya penganut-penganut mereka itu mengimani kenabian Nabi Muhammad. Tapi kemudian sebagaimana disebutkan dalam ayat 19 ini ya, karena kedengkian di antara mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Seperti orang Yahudi itu tidak rela. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini ternyata kalau diruntut-runtut kayak gitu ya, silsilah keturunannya itu bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan dari sisi Yakub, tapi keturunan dari Ismail seperti itu ya. Jadi mereka tidak istilahnya nggak mau gitu loh. Kenapa kok bukan dari kalangan mereka yang diangkat oleh Allah menjadi nabi yang terakhir seperti itu ya. Jadi karena kedengkian mereka. Demikian pula orang-orang Nasrani seperti itu ya. Jadi keingkaran mereka itu sebagaimana disebutkan dalam ayat itu ya, disebabkan kedengki itu bagian dari sombong gitu ya, nggak menerima kayak gitu ya akan kenabian Nabi Muhammad SAW seperti itu ya. Nah maka kemudian ya pluralisme kayak gitu, paham yang menyatakan bahwa semua agama itu adalah sama, mengajarkan kebaikan, sehingga setara Islam itu setara dengan Nasrani, setara dengan Yahudi, setara dengan agama Hindu, Buddha ataupun agama-agama yang lain, itu adalah paham yang keliru seperti itu ya. Dan kita sebagai umat Islam tidak boleh mengadopsi paham ini seperti itu ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah itu adalah Islam seperti itu ya. Dan di luar agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak diridhai oleh Allah, artinya tidak diterima. Maka kemudian alasan logisnya gimana? Alasan logisnya apa kayak gitu ya, untuk kemudian menguatkan pemikiran kita bahwasanya pluralisme itu adalah paham yang keliru. Itu yang pertama ya. Yang pertama, Rasulullah SAW itu
diangkat menjadi seorang nabi berada di wilayah Arab, Makkah dan Madinah. Pada di Makkah kayak gitu ya. Di situ kan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang musyrik seperti itu ya. Orang-orang musyrik yang mereka disebut jahiliyah kebodohan, sebagai orang yang bodoh ya, menyembah menyembah berhala seperti itu ya. Nah, Rasulullah itu di dalam kalau misalkan agama orang syirik itu, musyrik itu adalah keyakinan orang syirik itu setara dengan Islam. Kenapa kemudian Rasulullah itu membawa Islam kemudian ditentang? Kemudian ada pertentangan, perlawanan sampai kemudian penyiksaan kepada Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa syariat yang dibawa Rasulullah itu bertentangan dan dengan dengan keyakinannya orang-orang musyrikin seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua berikutnya, Rasulullah itu juga mendakwai ketika sudah di Madinah, Rasulullah gencar ya mendakwai orang-orang Nasrani dan Yahudi seperti itu, Yahudi yang ada di Madinah seperti itu, mulai dari Bani Quraiqah, Quraizoh, Bani Mustalik, kemudian Khaybar ya, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi itu menunjukkan perlawanan dari orang-orang Yahudi itu menunjukkan ketidaksamaan ajaran ajaran yang diyakini oleh orang Yahudi pada waktu itu ya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti itu ya. Jadi nggak sama seperti itu ya. Terus kemudian berikutnya ya, kitab yang dibawa oleh Rasulullah itu juga bukanlah kitab sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu Zabur, kepada Nabi Musa yaitu Taurat, kepada Nabi Isa yaitu Injil, tapi Al-Qur'an seperti itu ya. Jadi dari agama-agama samawi itu aja itu sudah meskipun dari sisi dari sisi keimanannya, ketauhidannya, semua agama samawi yang diturunkan oleh Allah itu sama, mengisahkan Allah ya, dan tauhidnya sama kayak gitu, tapi kemudian kan syariatnya berbeda kayak gitu ya. Terus kemudian disempurnakan syariatnya itu dengan syariatnya Rasulullah SAW, sehingga umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu harusnya mengimani Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan kemudian tetap bertauhid ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir seperti itu ya. Terus kemudian ya alasan logis untuk kemudian menentang orang-orang yang menyebut bahwa semua agama sama itu adalah dalam Al-Quran sendiri itu Allah memilah, ada orang musyrikin, ada orang kafirin seperti itu, dan ada orang beriman, ada orang muslim kayak gitu. Jadi pemilahan itu ya, itu menunjukkan ada penyebutan yang berbeda antara orang yang beriman kepada Allah, mengimani Islam sebagai agamanya, dengan orang-orang yang tidak mengimani Allah dan tidak mengimani agama Islam ini kayak gitu ya. Jadi orang-orang di luar Islam itu berarti kalau dia dari ahlu kitab yaitu Nasrani sama Yahudi, kalau dari kalangan orang-orang musyrik itu misalkan penyembah matahari Majusi, atau kemudian menyembah berhala misalkan orang-orang musyrikin itu seperti itu ya. Jadi penyebutan itu menunjukkan bahwasanya di luar orang agama Islam itu tidaklah sama kayak gitu loh ya. Allah menyebut sendiri dalam Al-Quran itu tidak sama kayak gitu. Nah kemudian berikutnya dalam Al-Quran sendiri Allah itu juga menyebutkan di akhirat nanti itu tempatnya juga berbeda kayak gitu, ada surga dan ada neraka kayak gitu ya. Adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik itu oleh Allah diletakkan di neraka seperti itu, sedangkan orang-orang beriman kayak gitu nanti tempatnya adalah di surga, meskipun ada dulu yang harus dibersihkan dosa-dosanya sehingga harus ke neraka terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi tempat yang berbeda di akhirat itu pun juga menunjukkan bahwa tidak sama kayak gitu loh. Perlakuan yang Allah berikan itu tidaklah sama. Artinya agama tidaklah benar kayak gitu loh ya. Tidak dianggap benar oleh Allah di luar agama Islam kayak gitu. Ya dalam Quran surah Al-Bayyinah itu kan jelas ya.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kayak gitu ya. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab kayak gitu dan orang-orang musyrik itu mereka di akhirat adalah tempatnya di neraka selamanya, seperti itu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian Allah aja yang sudah memberikan status yang berbeda-beda seperti itu, terus kemudian kita sebagai umat Islam kemudian mengatakan semua agama itu sama, semua agama sama kayak gitu ya. Jadi beda ya, semua agama itu beda, Tuhannya yang disembah aja nggak sama ya. Kalau sampai cerita jauh, Tuhannya aja yang disembah nggak sama, cara menyembahnya juga nggak sama, meskipun ya memang secara fitrah manusia itu secara fitrahnya itu memang memiliki nilai jiwa kemanusiaan ya. Allah itu memberikan hati ke dalam diri manusia ya. Nah, dengan hati itu dia bisa merasa ya, dan dia juga punya akal yang dengan akal itu bisa memikirkan mana yang baik, mana yang tidak baik itu bisa, meskipun itu tanpa dipandu dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu secara kemanusiaan memang manusia bisa kayak gitu. Tapi kemudian kebaikan-kebaikan yang sifatnya insaniah tadi itu, hanya kemanusiaan tadi itu kayak gitu ya, bagi seorang muslim kayak gitu ya, ketika sudah dibangun dari dalil keilmuan Al-Quran maupun Al-Hadis, maka itu nanti nilainya menjadi bernilai pahala seperti itu, karena aktivitas dia dibangun dengan ilmu, digali dari Al-Quran sama Al-Hadis, sehingga jiwa kemanusiaan tadi itu dituntun dengan ayat Al-Quran, dituntun dengan Al-Hadis seperti itu, sehingga tidak salah menempatkan seperti itu ya. Jadi memang ya begitu, secara kemanusiaan memang semua orang senang pada hal yang baik, itu pasti semua orang begitu kayak gitu loh. Tapi secara ajaran keagamaan, secara syariat, ketauhidan, ketuhanan itu semua agama itu bisa dikatakan berbeda seperti itu. Islam Allah Tuhannya, kalau Nasrani sama Yahudi yang saat ini kayak itu mereka mempunyai pandangan sendiri seperti itu. Demikian pula dengan agama-agama yang lainnya. Nah, jadi pembahasan hari ini kayak gitu ya, terkait dengan pluralisme ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka menggunakan statement-statement yang lembut yang kita tidak menyadari bahwa di situ ada upaya untuk menyandingkan Islam itu setara dengan agama yang lainnya kayak gitu ya. Jadi kita menolak pluralisme bukan berarti kita menolak kemajemukan, tidak kayak gitu ya. Kita menolak pluralisme bukan berarti kemudian kita berseteru ya, bertengkar dengan orang-orang di luar Islam, tidak kayak gitu ya. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk saling menghormati, toleransi kayak gitu loh. Toleransi itu artinya kita tidak mengganggu aktivitas keimanan atau aktivitas ibadah mereka kayak itu. Bukan berarti kemudian terlibat dalam ibadah mereka seperti itu ya. Kita tetap mentoleransi, ketika mereka berhari raya kita tidak mengganggu hari raya mereka, ketika mereka beribadah kita tidak mengganggu ibadah mereka seperti itu. Bahkan ketika kita punya tetangga non muslim pun ya, Rasulullah dulu mengajarkan biasa Rasulullah itu memiliki tamu dari kalangan non muslim, Rasulullah membagi makanan ke orang non muslim itu juga biasa kayak gitu. Jadi artinya keyakinan, keimanan kita kepada Allah ya kayak gitu itu malah menuntun kita untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam. Tapi bukan kemudian kita meyakini agama mereka benar, agama kita juga benar, nggak begitu ya. Agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Artinya kita juga harus mengatakan agama yang benar itu adalah Islam kayak gitu. Ya udah, itu keyakinan kita. Kalau mereka tentunya juga punya keyakinan yang begitu kan, jadi kita nggak usah mencemooh agama mereka kayak gitu. Kalau kita secara terang-terangan mencemooh mereka, nanti mereka akan ganti mencemooh agama kita. Bahkan bisa lebih parah lagi, nanti akan mencaci Tuhan kita, mencaci Allah, mencaci nabinya. Itu kalau nggak salah sudah ada ayatnya dalam Al-Quran ya, cuma saya lupa Quran surat berapa, ayat berapa yang melarang kita untuk mencaci Tuhan-Tuhan mereka, karena nanti mereka akan berganti mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu ya.
Jadi ini waktunya tinggal 1 menit teman-teman semuanya. Jadi berarti harus kita akhiri ya. Tinggal 1 menit dan teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya. Dan akhirnya ya harus kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis ya, doa kafaratul majelis seperti itu. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya ya. Dan apabila ada yang salah itu semata-mata kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.